satu ini. Her salary is 3 million rupiah. This price is 3,300,000. So this is more expensive than her salary a month. New developments today in the demonstrations against Nike over allegations of wage theft. 3 workers who produce Nike products at a factory in Indonesia have filed a complaint with Oregon's Bureau of Labor and Industries. It asks for an investigation into alleged unpaid wages and penalties for workers in Asia. The complaint alleges factories in Nike's supply chain denied workers pay they were owed during the height of the pandemic through firings, layoffs, and wage and hour violations. One worker reported that during COVID, production targets increased, but factories reduced their pay. Nike has not commented on those allegations. Perihal kesejahteraan buruh memang selalu jadi problem yang sampai hari ini masih jadi topik yang gak pernah berhenti dibicarakan. Sektor formal yang selalu diinginkan oleh masyarakat pun sampai hari ini masih memiliki banyak sisi gelap yang gak pernah teratasi. Mulai dari upah yang tidak layak, lingkungan kerja yang buruk, nepotisme, sampai isu kemanusiaan yang harusnya jadi topik yang menjadi konsentrasi pemeluk kekuasaan. Tapi nyatanya, demo buruh makin sering terjadi dan berita PHK di pabrik-pabrik jadi berita yang mainstream. Makanya saat ini untuk sekedar memiliki pekerjaan formal dengan upah seadanya mau gak mau harus selalu disyukuri daripada tidak ada sama sekali. Tapi bukan berarti keinginan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup itu tidak diperbolehkan, karena sebenarnya itu diatur dalam undang-undang. Sayangnya itu cuma tulisan semata. Terbaru, ada sebuah video yang cukup viral memperlihatkan seorang karyawan pabrik Nike yang kaget karena sepatu yang dia produksi setiap hari harganya lebih mahal daripada gaji dia sebulan. Namanya Nur Hasanah, seorang perwakilan dari Serikat Pekerja di Asia Tenggara, berkesempatan untuk menyampaikan tuntutan mereka ke kantor pusat Nike di Oregon. Sayangnya kehadiran mereka ditolak dan akhirnya nyampein tuntutan mereka ke pejabat setempat. Sebenarnya bukan kali pertama ini terjadi. Tahun 2022 terjadi demo di Sukabumi akibat upah lembur yang gak dibayar selama bertahun-tahun kepada hampir 5.000 pegawai. Selain itu, ada PHK dari pemotongan upah karyawan hingga 50% selama masa pandemi COVID-19. Padahal di sisi lain, Nike lagi mencetak banyak laba di waktu itu. Seharusnya kasus ini juga jadi salah satu konsentrasi pemerintah untuk ditemukan jalan keluarnya. Atau malah sengaja supaya jadi bukti nyata kalau inilah kenyataan nasib jadi buruh di Indonesia. Karena tahu pemerintahnya abai, jadi mereka protes ke brandnya langsung. Kasus buruh pabrik Nike di Indonesia sudah seharusnya jadi hal utama yang harusnya diperbaiki terlebih dahulu, supaya semua pabrik alas kaki di Indonesia bisa mengikuti aturan dan etika yang seharusnya berlaku. Sebagai brand olahraga terbesar di dunia, wajar kalau semua perhatian tertuju kepada brand yang satu ini. Dan jika terjadi isu penyimpangan, pihak Nike kebanyakan hanya memilih diam. Sweatshop bisa dibilang jadi frasa yang menggambarkan perbudakan di era modern ini. Sebuah lingkungan kerja tidak manusiawi dengan upah rendah dan jam kerja di luar nalar. Tragisnya, kasus bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi jadi isu global dan selalu jadi sorotan media internasional. Dan sebenarnya udah jadi masalah setiap brand multinasional, supaya bisa menekan kos produksi seminimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Makanya isu ini sebenarnya bukan cuma dimiliki Nike. Brand-brand lain kayak iPhone, Zara, Adidas, bahkan Essex pun punya isu seperti ini. Indonesia, negara dengan potensi industri alas kaki yang besar dengan kekuatan produksi terbesar ketiga di dunia, harus menghadapi kenyataan semacam ini. Tapi sampai hari ini masalah kesejahteraan buruh nggak pernah kunjung selesai. Berbagai cara udah dilakukan, mulai dari Code of Conduct, MOU, standar HAM, dan ketenaga kerjaan belum bisa hilangin masalah ini. Nike bisa bayar atlet jutaan dolar, tapi sekedar meningkatkan kualitas hidup para pekerjanya, mereka enggan. Ya balik lagi, satu-satunya yang punya power untuk masalah ini cuman pemerintah. Tapi sepertinya mereka lagi sibuk dengan urusan yang lebih penting buat ningkatin kualitas hidup mereka sendiri. Kapitalisme dan oligarki, sebuah kombo serasi untuk menciptakan perbudakan modern.
Suara kita memang terlalu kecil untuk sampai ke telinga mereka yang maha tinggi. Tapi yang jelas kami gak bakal berhenti buat suarain kebenaran kami. Adios.